Hyperliquid tepat waktu bikin produk bear market. Kenapa tuh? Karena menggunakan HIP3 orang jadi bisa trading apapun. Dan yang paling banyak orang minta kan mau dong trading saham di kripto gitu. Nah udah bisa sekarang di HIP3. So far udah ada QQQ, Nvidia tuh. Palantir, Tesla. Dan timnya si Shoku ini yang bikin unit. Hyper unit dia udah beli banyak banget tuh, ada Coin, ada Robinhood, ada Google, Apple, banyak deh. Dan ke depan dia akan tambah terus. Jadi kalau misalnya nanti bear market, nah trading saham udah ada tuh, perpetuals. Dan udah ada market makernya sehingga pada saat off market nggak bisa dimanipulasi. Gitu. Terus emang apa urgensinya bikin HIP3, terus apa yang membuat itu jadi bullish ke Hyperliquid? Karena kan misalnya kalau kita berharap ke Hyper-EVM works, ya HIP3 works. Tapi kan kita sebagai user juga ngelihat ya harga token-token di Hyper-EVM sebenarnya. Ya HIP3 works, kita nge-short nge-long betul. Ya sebenarnya fokusnya ke token hype doang berarti kan? Betul ke token hype-nya aja. Jadi kalau memang nanti fasenya ke sekarang gini permasalahannya. Kayak di beberapa video yang pernah gue bilang, kalau kita mau ada exposure ke saham agak susah, nggak tahu mau lewat mana. Kalau ada produk kripto yang menawarkan, kita nggak tahu ini backingnya apa dan liquidity seperti apa. Nah kalau sifatnya menggunakan HIP3 itu semua udah clear. Ini perpetuals, liquidity-nya pasti ada market maker yang nyiapin. Ya, bahkan lewat di trade.xyz bisa wire deposit. Jadi bisa deposit pakai dari bank langsung. Gitu. Nanti kedepannya bakal ada forex juga, bakal ada commodities, gold gitu. Nah, ini menjadi penting karena untuk channel distribution yang lebih luas. Gitu loh. Jadi nggak cuma trading kripto tapi trading saham juga, trading ini. Jadi kayak apapun siapapun mau masuk, bisa trading di Hyperliquid dulu gitu. Ya sebenarnya menarik bagi DeFi farmer lah ya. Karena dan nggak perlu KYC, gampang jadinya kan. Bener. Iya kan? Kecuali US. Betul. Kalau misalnya kita ke salah satu kesulitannya kan harus KYC, ribet, orang males gitu kan, foto terus takut mungkin dia privacy dari datanya dia. Tapi kalau nggak perlu KYC kan semua hilang isu itu. Price action beberapa minggu terakhir itu membuktikan bahwa kalau lu bisa menciptakan suatu produk yang hit PMF dengan baik, revenue-nya gede dan revenue dipakai buat buyback token, price actionnya lumayan bagus gitu. Karena kita bisa lihat pas harga Bitcoin turun ke 110 dari 120, harga hype-nya 40-an. Sekarang masih 39. Artinya ya 39 ke 40 cuma turun berapa? 2,5% ya oke lah. Kripto mah gampang kan naiknya kan. Nanti kalau Bitcoinnya balik ke 100.000 aja, hype-nya mungkin kita expect naik 10%. Bisa expect kayak gitu kan, karena lebih. Karena dia sekarang bisa dilihat banyak yang ngebit gitu. Bukan nggak tahu ya banyak yang ngebit atau enggak ya, gue nggak hitung. Sorry, gue nggak cek. Tapi tidak dijualan jelas. Karena tidak ada kayak volume jualnya kayak tipis gitu. Jadi orang merasa nyaman, aman, safe di hype sekarang gitu. Dan apa kedepannya akan kayak gitu tuh gue nggak tahu gitu. Harapannya gue jujur track terus ya, revenue-nya hari ini berapa, open interest-nya berapa. Bukan cuma lu doang sih, itu semua orang di X tuh. Semua orang pasti kalau ada sesuatu pasti tahu gitu kan. Kompetitornya seperti apa, itu pasti kita cek terus. Gue ikutin terus bagaimana perkembangannya dan sebagainya gitu. Orang-orang terlalu membesar-besarkan kejadian Popcat deh di HLP. Cuma 4 juta cuy. Ya biasa aja sih. Cuma 4 juta itu. Lebay banget deh kalian. Dan mereka udah ambil tindakan kan. Yang mana dia turunin leverage banyak koin gitu. Yang koin-koin yang kecil-kecil gitu. Gua komen nggak ada. Jadi gue sendiri yang berinisiatif membuat topik. Wangi banget tuh kopi, buset dah. Iya. Jadi kalau ngomongin project yang menarik ini udah arah-arahnya nih extreme fear ya. Jadi bingung ini mau ngomongin projectnya. Ada ICO yang menarik tapi gue nggak yakin returnnya oke. Apa tuh? Kemarin gue lihat ada dia timnya adalah ex Pamfan. Oke. Valuasinya di 5 juta. Gitu. Dan dia bikin ya on-chain trading stuff jadi ya mungkin bisa berkembang karena valuasinya murah banget kan. Dan 100% unlock.
Jadi kayak menarik. Kalau nggak salah sebenarnya kayak jujur gue kayak banyak terima offer gitu. Kemudian ada kalau dari sisi DeFi ada satu atau dua project yang lumayan menarik. Yang satu namanya boleh dicek, ini non financial advice pasti. Jadi tiba-tiba lu udah tuh deposit gitu, jangan. Yang satu Uzumani itu gue lihat yang bikin adalah si Ouroboros Capital, dia di DeFi lumayan lama. Terus yang satu lagi namanya Neutral, dia bikin stablecoin, teknologinya mirip-mirip Ethena, kemudian dicampur dengan DeFi, kemudian dicampur dengan mereka ada buy OTC, sesuatu yang masih lock, dan mereka short di market. Jadi delta neutralnya lumayan jauh gitu. Ini eksperimental, nggak tahu mereka untung atau enggak, rugi atau enggak, ada bad debt atau enggak, tapi itu ide yang wah, oke, lumayan baru lah, gitu lumayan baru. Selain yang udah beberapa kali, yang udah pernah gue sebutin tuh gue masih jalan terus, ya. Belum ada yang gue kayak utak-atik gitu. Dan yang menarik selain itu juga risk finance juga menarik menurut gue. Yang udah lu pakai ya. Ya, lu pakai. Itu lumayan loh, per bulan bisa dapat 100 jutaan loh dari Iya, premiumnya. tergantung sizing pak. Tergantung sizing. Buset. Ambil yang short dated aja kan, APR-nya gede. Ya kan. Iya, Terus iya. what else ya? Ya yang gitu-gitu, tapi gue ngelihatnya itu oke lah. Ramenya di kalangan whale doang gitu. Yang rame di kalangan retail nih prediction market. Biarpun gue tuh berpikir ini tuh spekulatif banget sih gitu, tapi rame banget asli. Ya karena prediction market itu yang gue pernah bilang ada market yang bisa dimanipulasi, ada juga yang free money. Contoh yang kayak ke negara mana Pope akan pertama kali datang, lu bisa pilih banyak negara. Tapi udah keluar beritanya bahwa negara pertama Turki di tanggal sekian sampai sekian. Sekarang harganya kalau nggak salah 95-96 sen. Berarti kan free money sekitar 4 sampai 5%-an lah, ya kan? Kecuali nggak jadi tiba-tiba 1 hari sebelum nggak jadi, rugi dah. Gitu. Kalau prediction market yang fokus ke token, ada juga project yang menarik namanya CFL. Jadi lu bisa bikin kayak bikin fantasy league bola gitu. Ada formasinya, bisa, tapi pemain bolanya itu koin-koin. Dan nanti performa tim lu diadu dengan tim yang lain. Ada entrance fee-nya, jadi koin-koin ini lu bertanding dengan orang lain lah. Gitu. Jadi ini bisa jadi alternatif kalau misalnya sudah addicted dengan perpetual atau addicted dengan meme coin. Ini sizingnya nggak usah gede-gede, kecil aja, mungkin 5-10 dolar udah bisa main ya, udah bisa trading di sini. Upside-nya bisa berkali-kali lipat karena bisa aja ngadunya berlima, ngadunya bersepuluh. Berarti kan lu bisa ngalahin 10 orang, bisa dapat entrance fee dari 10 orang gitu. Kayak turnamen lah ya kira-kira. Iya. Kalau lu ditanya market trend sampai akhir tahun ini tuh, bisa nggak lu menjawab ini tuh waktunya beli atau wait and see? In short, gue merasa market itu akan raging ya. Jadi nggak mungkin besok tiba-tiba balik 120.000. Wah, itu pemimpi. Besok itu harus disiram air suruh bangun itu. Gitu. Tapi apakah akan turun terus? Nobody knows. Karena kita nggak tahu besok ada berita apa kan. Apakah besok akan reversal? Nobody knows. Tapi apakah sekarang harga Bitcoin udah lebih worth it dibanding sebulan lalu? Of course. Karena sebulan lalu 120, sekarang 95 kan? Sama kayak dulu harga Bitcoin 105, kemudian sampai 75. Of course jadi lebih worth it gitu kan? Dan kalau misalnya lu udah beli di 75, waktu itu beli di 75.000 masih turun, ya mau gimana lagi coba? Udah harganya udah murah, lu beli masih turun, mau ngomong apa? Sama kayak sekarang. Dulunya harganya mahal, kemudian udah turun, lu beli, dia turun terus, ya udah tabung aja gitu. Jadi gue pribadi gue udah beli beberapa koin yang gue percaya. Gitu. Nanti ya jualannya kapan nih? Karena ketika bounce ya gitu bisa diukur kembali. Ini naiknya sustain gak? Naiknya karena apa? Kemudian tren makroekonomi seperti apa? Karena gue orangnya makro banget. Gue merasa kita itu akan bubble dan akan bear market ketika Fed itu melakukan tightening. Tightening itu apa? Menyedot liquidity yang ada di market. Liquidity di market caranya gimana? Naikin suku bunga. Selama kita arahnya lebih ke easing atau menambah liquidity, sepertinya kita akan lebih ke arah bull market. Bahkan kalau mau yang ekstrimnya bisa bilang bull marketnya Bitcoin belum mulai. Karena bull market mulai ketika ada injection liquidity dari yang bisa print uang. Nah selama 2 tahun ini naiknya karena apa? Ya karena institutional demand aja. Mereka mengalokasikan 5-10% asetnya ke Bitcoin udah naik gitu. Padahal dari sisi Fed-nya masih QT terus. QT-nya baru katanya mau selesai 1 Desember. Gitu kan. Berarti 2 tahun terakhir kan QT terus kan. Dia potong balance sheet terus. Tapi kedepannya karena sekarang ekonomi real susah, mereka ada pikiran untuk inject liquidity lagi gitu, untuk bantu.
Tapi ini masih jauh lah, mungkin nggak langsung dan berapa lamanya nggak tahu kejadiannya. Tapi kalau easing dilakukan itu bullish banget. Jadi aku masih melihat kita akan naik tapi nggak tahu kapan. Tapi Ya. dia nggak mau rate cut ini Desember ini, nggak suka gue. Kalau apa dan sekarang udah mulai pricing in kan. Makanya turun dari 100.000 itu ya karena ada perkiraan itu, karena turunnya nggak cuma Bitcoin tapi juga saham. Saham juga turun gitu. Tapi kemarin akan ada earningsnya orang predik akan oke, bounce lagi gitu. Iya. Berarti nanti lu update lagi lah. Ini market trend ini yang semua orang nih ya. Iya, feeling gua masih akan raging gitu. Feeling gua akan raging dulu, baru nanti menentukan harganya akan naik atau malah makin turun. Ini udah tergantung tentang makro aja sih. Waktu zaman Trump kan lu deposit lalu leverage, borrow dan beli aset yang sama lagi. Ini menurut lu momen yang akan lu lakukan gitu juga? Belum saatnya. Itu harus di awal kira-kira akan naik baru worth it. Apa kayak resikonya kecil banget. Kalau sekarang kita nggak tahu bottomnya di berapa nih. Bisa aja udah bottom, bisa aja ternyata bottomnya di 100 tapi kita lagi nge-week, bisa aja bottomnya 93, 90, nggak ada yang tahu. Tapi gue rasa kita udah mendekati bottom karena sentimennya udah low banget. Udah fear banget nih. Fear and greed indexnya udah nggak tahu tuh masih ada nggak tuh, udah minus. Sampai situ, sampai muter ya sini lagi. Iya udah balik lagi, jangan-jangan nggak ada yang tahu. Jadi gua rasa kita udah lebih dekat ke bottom dibanding ke top.